Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sekarang kamu lagi dengerin podcast literasi kita. Terima kasih sudah berkenan dengar, karena membaca kamu untuk mengerti kita. Semoga program ini bisa jadi program kesayangan kalian semua ya. Hari ini kita akan mendengarkan pengalaman literasi membaca dari siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Kaligondang. Ada 4 siswa yang akan menceritakan pengalaman membaca mereka. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya Angrita Absari, biasa dipanggil Ataya, dari kelas 8A SMP Negeri 1 Kaligondang. Saya akan membaca sinopsis dari cerita yang saya baca dengan judul Pelajaran Hidup dari Seno. Penulis Fathia Islam Abadan, dengan subjudul Bagian 3 Pelajaran Hidup dari Seno. Sinopsinya adalah, pada suatu hari Seno, Hamid, dan Angga dengan semangat menunggu pengumuman hasil lomba proposal wirausaha sosial yang mereka kerjakan dalam waktu 2 minggu dan dibimbing oleh Pak Rais. Ide inovasi onde-onde yang cemerlang, program sosial berupa penyerapan tenaga kerja difabel yang diunggah. Seno adalah siswa SMP yang berasal dari keluarga sederhana dan keluarganya tergantung pada usaha onde-onde khas Mojokerto buatan ibunya yang mengidap tunarungu. Sedangkan ayah Seno adalah buruh pabrik di Cikarang sebelum akhirnya jatuh sakit dan tak kunjung sembuh. Berbeda dengan Hamid dan Angga yang berasal dari keluarga yang berkecukupan, ketika mereka bertiga bertemu di kelas, mereka sangat bersemangat dan tak sabar menunggu pengumuman tersebut. Bagi Seno, lomba ini bukanlah kompetisi biasa, karena jika proposal mereka lolos seleksi dan didanai, Seno berkesempatan untuk memajukan usaha onde-onde keluarganya. Selain itu, ada beasiswa pendidikan yang akan diberikan kepada 3 juara utama. Setelah selesai berkumpul di lapangan upacara, Seno, Hamid, dan Angga menemui Pak Rais untuk menanyakan pengumuman lomba tersebut. Ekspresi ketiganya menunjukkan rasa penasaran dan kecemasan. Pak Rais mengatakan jika mereka belum berkesempatan untuk menang. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Pak Rais, rasa penasaran dan kecemasan itu berubah menjadi kekecewaan. Pak Rais pun memberi semangat dan saran yang membuat Hamid dan Angga sumringah kembali. Tapi berbeda dengan Seno, ia tersenyum, tapi senyumnya tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Setelah 2 hari, Seno tidak masuk sekolah dan tidak ada kabar apapun. Hamid serta Angga merasa cemas dan memutuskan untuk menemui Seno sekalian menjenguk ayah Seno yang tak jauh dari sekolahan. Mereka sepulang sekolah nanti. Mereka langsung berangkat dengan berjalan kaki. Setibanya di sana tercium aroma dagangan Seno. Ketika mengucapkan salam, terdengar isak tangis keluarga Seno. Mereka berdua pun dipersilahkan untuk masuk. Dengan suara gemetar, Seno mengatakan kalau ia dan keluarganya akan membawa ayahnya ke rumah sakit. Hamid dan Angga pun ikut menemani Seno. Setibanya di rumah sakit, dokter langsung bertindak dan selang beberapa lama, dokter memanggil keluarga Seno dan ternyata nyawa ayah Seno tidak tertolong. Hamid, Angga mengucapkan kalimat kerelaan berkali-kali sambil memeluk Seno. Tidak semua keluarga Seno pun menangis tanpa henti. Keesokan harinya, Seno belum masuk sekolah. Teman sekolah dan para guru mengumpulkan uang santunan untuk Seno. Para guru akhirnya melayat ke rumah Seno bersama Angga dan Hamid. Ketika mereka bertiga bertemu, Seno bercerita kepada Hamid dan Angga jika ia bingung. Setelah lulus SMP, ia akan melanjutkan sekolahnya atau bekerja untuk membantu ibunya. Angga berusaha menghibur dan menyemangati Seno. Angga mengatakan kalau nanti mereka bertiga lulus, mereka akan masuk ke SMA terbaik di kotanya bersama-sama. Seno pun tersenyum dan ia teringat pesan ayahnya bahwa ia harus sekolah setinggi mungkin sampai sarjana, bahkan sampai menjadi profesor. Dan sesulit apapun kondisi kita tidak boleh lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Esa. Seperti halnya masyarakat Cirebon yang menembus kemiskinan dengan berkreativitas sehingga tercipta kuliner kerupuk melarat. Seno pun bersemangat kembali dan berjanji akan belajar lebih tekun, berjualan lebih giat, rajin beribadah dan berdoa. Hamid pun ikut memberikannya semangat kalau Seno harus meraih cita-citanya setinggi langit. Amanat dari ceritanya adalah, sesulit apapun kondisi kita harus tetap bersemangat.
bersekolah setinggi-tingginya untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Dengan pantang menyerah, belajar lebih giat diiringi dengan berdoa, rajin beribadah. Karena itu kunci mencapai kesuksesan. Bagaimana cara kalian menerapkan amanat dari cerita yang kalian baca ke dalam kehidupan kalian? Yaitu amanat ceritanya adalah dalam menjalani kehidupan, kita harus selalu optimis dan semangat. Maka penerapan dalam kehidupan saya akan sebisa mungkin untuk selalu bersikap optimis dalam keadaan apapun, karena jalan saya masih panjang dan dalam menjalankannya harus memiliki tekad dan semangat yang tinggi. Doa dan restu dari orang tua juga merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Demikian hasil membaca saya, literasi kita, membaca kamu untuk mengerti kita. Perkenalkan, nama saya Mayang Azahra, biasa dipanggil Mayang dari kelas 8A SMP Negeri 1 Kaligondang. Saya akan membacakan sinopsis dari cerita yang saya baca dengan judul Jalan Panjang Meraih Cita, karya Fathiah Islam Abadan, dengan subjudul Bagian 3 Pelajaran Hidup dari Seno. Sinopsis ceritanya adalah, pada suatu hari, Seno, Hamid, dan Angga dengan semangat menunggu pengumuman hasil lomba proposal wirausaha sosial yang mereka kerjakan dalam waktu 2 minggu dan dibimbing oleh Pak Rais. Ide inovasi onde-onde yang cemerlang, program sosial berupa penyerapan tenaga kerja difabel yang diunggah. Seno adalah siswa SMP yang berasal dari keluarga sederhana dan keluarganya bergantung pada usaha onde-onde khas Mojokerto buatan ibunya yang mengidap tunarungu. Sedangkan ayah Seno adalah buruh pabrik di Cikarang sebelum akhirnya jatuh sakit dan tak kunjung sembuh. Berbeda dengan Hamid dan Angga yang berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ketika mereka bertiga bertemu di kelas, mereka sangat bersemangat dan tak sabar menunggu pengumuman tersebut. Bagi Seno, lomba ini bukan kompetisi biasa, karena jika proposal mereka lolos seleksi dan didanai, Seno berkesempatan untuk memajukan usaha onde-onde keluarganya. Selain itu, ada beasiswa pendidikan yang akan diberikan kepada 3 juara utama. Setelah selesai berkumpul di lapangan upacara, Seno, Hamid, dan Angga menemui Pak Rais untuk menanyakan pengumuman lomba tersebut. Ekspresi ketiganya menunjukkan rasa penasaran dan kecemasan. Pak Rais mengatakan jika mereka belum berkesempatan untuk menang. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Pak Rais, rasa penasaran dan kecemasan itu berubah menjadi kekecewaan. Pak Rais pun memberikan semangat dan saran yang membuat Hamid dan Angga sumringah kembali, tapi berbeda dengan Seno. Ia tersenyum, tetapi senyumnya tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Setelah 2 hari, Seno tidak masuk sekolah dan tidak ada kabar apapun. Hamid serta Angga merasa cemas dan memutuskan untuk menemui Seno sekalian menjenguk ayah Seno yang rumahnya tak jauh dari sekolahan mereka sepulang sekolah nanti. Mereka langsung berangkat dengan berjalan kaki. Setibanya di sana, tercium aroma dagangan Seno. Ketika mengucapkan salam, terdengar isak tangis keluarga Seno. Mereka berdua pun dipersilahkan masuk. Dengan suara gemetar, Seno mengatakan kalau ia dan keluarganya akan membawa ayahnya ke rumah sakit. Hamid dan Angga pun ikut menemani Seno. Setibanya di rumah sakit, dokter langsung bertindak dan selang beberapa lama dokter memanggil keluarga Seno dan ternyata nyawa ayah Seno tidak tertolong. Hamid dan Angga mengucapkan kalimat kerelaan berkali-kali sambil memeluk Seno. Semua keluarga Seno pun menangis tanpa henti. Keesokan harinya, Seno belum masuk sekolah. Teman Seno dan para guru mengumpulkan uang santunan untuk Seno. Para guru akhirnya melayat ke rumah Seno bersama Angga dan Hamid. Ketika mereka bertiga bertemu, Seno bercerita kepada Hamid dan Angga jika ia bingung setelah lulus SMP, ia akan melanjutkan sekolahnya atau bekerja untuk membantu ibunya. Para guru akhirnya melayat ke rumah Seno bersama Angga dan Hamid. Ketika mereka bertiga bertemu,
Seno bercerita kepada Hamid dan Angga jika ia bingung setelah lulus SMP, ia akan melanjutkan sekolahnya atau bekerja untuk membantu ibunya. Angga berusaha menghibur dan menyemangati Seno. Angga mengatakan kalau nanti mereka bertiga lulus, mereka akan masuk ke SMA terbaik di kotanya bersama-sama. Seno pun tersenyum dan ia teringat pesan ayahnya bahwa ia harus sekolah setinggi mungkin sampai sarjana, bahkan sampai menjadi profesor. Dan sesulit apapun kondisi kita tidak boleh lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Kaya. Seperti halnya masyarakat Cirebon yang menembus kemiskinan dengan berkreativitas hingga tercipta kuliner kerupuk melarat. Seno pun bersemangat kembali dan berjanji akan belajar lebih tekun, berjualan lebih giat, rajin beribadah dan berdoa. Hamid pun ikut memberinya semangat kalau Seno harus meraih citanya setinggi langit. Amanat dari cerita tersebut adalah sesulit apapun kondisi kita harus tetap bersemangat bersekolah setinggi-tingginya untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Dengan pandang menyerah, belajar lebih giat diiringi dengan berdoa dan rajin beribadah, karena itu kunci mencapai kesuksesan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari saya adalah sesulit apapun kondisi saya, insya Allah saya akan selalu beribadah dan berdoa, dan saya harus tetap semangat dan optimis dalam menggapai cita-cita hingga menjadi sarjana. Demikian tadi hasil membaca saya. Literasi kita, membaca kamu untuk mengerti kita. Perkenalkan, nama saya Nur Fatiyah, biasa dipanggil Nurul, dari kelas 8A SMP Negeri 1 Kalikondang. Saya akan membacakan sinopsis cerita dari buku yang saya baca, yang berjudul Jalan Panjang Meraih Cita, karya Fatiyah Islam Abadan, dengan subjudul Bagian 3 Pelajaran Hidup dari Seno. Sinopsis cerita. Pada suatu hari, Seno, Hamid, dan Angga dengan semangat menunggu pengumuman hasil lomba proposal wirausaha sosial yang mereka kerjakan dalam waktu 2 minggu dan dibimbing oleh Pak Rais. Ide inovasi onde-ondean cemerlang, program sosial berupa penyerapan tenaga kerja difabel yang diunggah. Seno adalah siswa SMP yang berasal dari keluarga sederhana dan keluarganya bergantung pada usaha onde-onde khas Mojokerto buatan ibunya yang mengidap tunarungu. Sedangkan ayah Seno adalah buruh pabrik di Cikarang sebelum akhirnya jatuh sakit dan tak kunjung sembuh. Berbeda dengan Hamid dan Angga yang berasal dari keluarga berkecukupan. Ketika mereka bertemu di kelas, mereka sangat bersemangat dan tak sabar menunggu pengumuman tersebut. Bagi Seno, lomba ini bukan lomba biasa, karena jika proposal mereka lolos seleksi dan didanai, Seno berkesempatan untuk memajukan usaha onde-onde keluarganya. Selain itu, ada beasiswa pendidikan yang akan diberikan kepada 3 juara utama. Setelah selesai berkumpul di lapangan upacara, Seno, Hamid, dan Angga menemui Pak Rais untuk menanyakan pengumuman lomba tersebut. Ekspresi ketiganya menunjukkan rasa penasaran dan kecemasan. Pak Rais mengatakan jika mereka belum berkesempatan untuk menang. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Pak Rais, rasa penasaran dan kecemasan itu berubah menjadi kekecewaan. Pak Rais pun memberi semangat dan saran yang membuat Hamid dan Angga sumringah kembali, tetapi berbeda dengan Seno. Ia tersenyum, tetapi senyumnya tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Setelah 2 hari, Seno tidak masuk sekolah dan tidak ada kabar apapun. Hamid serta Angga merasa cemas dan memutuskan untuk menemui Seno sekalian menjenguk ayah Seno yang rumahnya tak jauh dari sekolahan mereka sepulang sekolah nanti. Mereka langsung berangkat dengan berjalan kaki. Setibanya di sana, tercium aroma dagangan Seno. Ketika mengucapkan salam, terdengar isak tangis keluarga Seno. Mereka berdua pun dipersilahkan masuk dengan suara gemetar. Seno mengatakan kalau ia dan keluarganya akan membawa ayahnya ke rumah sakit. Hamid dan Angga pun ikut menemani Seno. Setibanya di rumah sakit, dokter langsung bertindak dan selang beberapa lama dokter memanggil keluarga Seno dan ternyata nyawa ayah Seno tidak tertolong. Hamid dan Angga mengucapkan kalimat kerelaan berkali-kali sambil memeluk Seno. Semua keluarga Seno pun menangis tanpa henti. Keesokan harinya, Seno belum masuk sekolah. Teman sekolah dan para guru mengumpulkan uang santunan untuk Seno. Para guru akhirnya melayat ke rumah Seno bersama Angga dan Hamid.
Ketika mereka bertiga bertemu, Seno bercerita kepada Hamid dan Angga jika ia bingung setelah lulus SMP ia akan melanjutkan sekolahnya atau bekerja untuk membantu ibunya. Angga berusaha menghibur dan menyemangati Seno. Angga mengatakan kalau nanti mereka bertiga lulus, mereka akan masuk ke SMA terbaik di kotanya bersama-sama. Seno pun tersenyum, dan ia teringat pesan ayahnya bahwa ia harus sekolah setinggi mungkin sampai sarjana, bahkan sampai menjadi profesor. Dan sesulit apapun kondisi kita tidak boleh lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Kaya. Seperti halnya masyarakat Cirebon yang menembus kemiskinan dengan berkreativitas hingga tercipta kuliner kerupuk melarat. Seno pun bersemangat kembali dan berjanji akan belajar lebih tekun, berjualan lebih giat, rajin beribadah dan berdoa. Hamid pun memberinya semangat kalau Seno harus meraih cita-citanya setinggi langit. Amanat ceritanya, sesulit apapun kondisi kita harus tetap semangat bersekolah setinggi-tingginya untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Dengan pantang menyerah, belajar lebih giat, diiringi dengan berdoa dan rajin beribadah, karena itu kunci mencapai kesuksesan. Jadi, dalam kehidupan kita harus bersekolah setinggi-tingginya untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Saya akan lebih bersemangat, saya akan lebih belajar lebih giat, saya akan tetap semangat, pantang menyerah, dan diiringi dengan rajin beribadah serta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian tadi hasil membaca saya. Literasi kita, membaca kamu untuk mengerti kita. Perkenalkan, nama saya Naila Herunisa, biasa dipanggil Naila. Saya dari kelas 8A dari SMP Negeri 1 Kalikondang. Sinopsis ceritanya, pada suatu hari Seno, Hamid, dan Angga dengan bersemangat menunggu pengumuman hasil lomba proposal wirausaha sosial yang mereka kerjakan dalam waktu 2 minggu dan dibimbing oleh Pak Rais. Ide inovasi onde-onde yang cemerlang, program sosial berupa penyerapan tenaga kerja difabel yang diunggah. Seno adalah siswa SMP yang berasal dari keluarga sederhana dan keluarganya bergantung pada usaha onde-onde khas Mojokerto buatan ibunya yang mengidap tunarungu. Sedangkan ayah Reno adalah buruh pabrik di Cikarang sebelum akhirnya jatuh sakit dan tak kunjung sembuh. Berbeda dengan Hamid dan Angga yang berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ketika mereka bertiga bertemu di kelas, mereka sangat bersemangat dan tak sabar menunggu pengumuman tersebut. Bagi Seno, lomba ini bukan lomba biasa, karena jika proposal mereka lolos seleksi dan didanai, Seno berkesempatan untuk memajukan usaha onde-onde keluarganya. Selain itu, ada beasiswa pendidikan yang akan diberikan pada juara 3 utama. Setelah selesai berkumpul di lapangan upacara, Seno, Hamid, dan Angga menemui Pak Rais untuk menanyakan pengumuman lomba tersebut. Ekspresi ketiganya menunjukkan rasa penasaran dan kecemasan. Pak Rais mengatakan jika mereka belum berkesempatan untuk menang. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Pak Rais, rasa penasaran dan kecemasan itu berubah menjadi kekecewaan. Pak Rais mau memberi semangat dan saran yang membuat Hamid dan Angga sumringah kembali, tapi berbeda dengan Seno. Ia tersenyum, tetapi senyumannya tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Setelah 2 hari, Seno tidak masuk sekolah dan tidak ada kabar apapun. Hamid serta Angga merasa cemas dan memutuskan untuk menemui Seno sekalian menjenguk ayah Seno yang tak rumah jauh dari sekolahan mereka sepulang sekolah nanti. Mereka langsung berangkat dengan berjalan kaki. Setibanya di sana, tercium aroma dagangan Seno. Ketika mengucapkan salam, terdengar isak tangis keluarga Seno. Mereka berdua pun dipersilahkan masuk. Dengan suara gemetar, Seno mengatakan kalau ia dan keluarganya akan membawa ayahnya ke rumah sakit. Hamid dan Angga pun ikut menemani Seno. Setibanya di rumah sakit, dokter langsung bertindak dan selang beberapa lama dokter memanggil keluarga Seno dan ternyata nyawa ayah Seno tak tertolong.
Hamid dan Angga mengucapkan kalimat kerelaan berkali-kali sambil memeluk Seno. Semua keluarga Seno pun menangis tanpa berhenti. Keesokan harinya Seno belum masuk sekolah. Teman sekolah dan para guru mengumpulkan uang santunan untuk Seno. Para guru akhirnya melayat ke rumah Seno bersama Angga dan Hamid. Ketika mereka bertiga bertemu, Seno bercerita kepada Hamid dan Angga jika ia bingung setelah lulus SMP ia akan melanjutkan sekolahnya atau bekerja untuk membantu ibunya. Angga berusaha menghibur dan menyemangati Seno. Angga mengatakan kalau nanti mereka bertiga lulus, mereka akan masuk SMA terbaik di kotanya bersama-sama. Seno pun tersenyum dan ia teringat pesan ayahnya bahwa ia harus sekolah tinggi, mungkin sampai sarjana, bahkan sampai menjadi profesor. Dan sesulit apapun kondisi kita tidak boleh lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Kaya. Seperti halnya masyarakat di Cirebon yang menembus kemiskinan dengan berkreativitas hingga tercipta kuliner kerupuk melarat. Seno pun bersemangat kembali dan berjanji akan belajar lebih tekun, berjualan lebih giat, rajin beribadah dan berdoa. Hamid pun ikut memberi semangat kalau Seno harus meraih cita-cita setinggi langit. Amanat ceritanya adalah sesulit apapun kondisi kita harus tetap bersemangat bersekolah setinggi-tingginya untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Dengan pantang menyerah, belajar lebih giat, diiringi dengan berdoa dan rajin beribadah, karena itu kunci mencapai kesuksesan. Amanat yang dapat dilakukan kehidupan sehari-hari adalah dalam kehidupan kita tidak boleh berputus asa dalam melakukan sesuatu. Contohnya seperti di cerita tersebut ada lomba dan kita sudah berusaha keras agar dapat memenangkan lomba, ternyata kita kalah. Jadi kita tidak boleh berputus asa karena masih ada kesempatan lain kali agar lebih baik lagi dan dalam mengikuti lomba ataupun sebagainya. Demikian tadi hasil membaca saya. Literasi kita membaca kamu untuk mengerti kita.